Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi yang kedua ya, mengenai pengantar logika pemrograman. Oke, jadi secara sederhana logika pemrograman itu merupakan cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah yang menggunakan langkah-langkah yang secara berurutan, secara sistematis. Jadi dalam pemrograman, logika pemrograman itu biasanya diwujudkan atau disebutlah biasanya dengan sebutan algoritma atau urutan instruksi yang akan dijalankan oleh komputer. Nah, sederhananya biasanya logika pemrograman digunakan di aplikasi-aplikasi atau media sosial atau di website juga digunakan ya. Pokoknya logika pemrograman itu sangat sering digunakan karena memang itu komputer bisa mengotomatisasi. Jadi komputer otomatis menjalankan instruksi yang sudah kita jalankan. Jadi logika pemrograman bekerja ya secara sesuai lah dengan apa yang manusia pikirkan. Jadi contohnya gini, misalkan manusia berpikir secara berurutan gitu kan. Misalkan jika ada masalah di sini, kemudian harus menjalankan solusinya harus begini gitu kan misalnya. Nah, komputer juga sama. Komputer bisa menjalankan program secara otomatis pasti karena ya tadi ya yang membuat kan manusia kodenya ya. Jadi komputer bisa menggunakan logika juga. Jadi itu yang diwujudkan oleh manusia itu sendiri ya, yang menggunakan kode-kode yang sesuai gitu kan. Jadi instruksi yang dijalankan oleh komputer secara otomatis ya itu menggunakan kode pemrograman atau bisa disebut dengan logika pemrograman. Nah, algoritma contohnya misalkan di sini urutan cara membuat teh ya. Jadi kalau secara sederhana misalkan begini, merebus air, masukkan teh ke dalam gelas gitu kan, menuangkan air panas, kemudian menambahkan gula lalu mengaduk. Nah, itu urutan-urutannya. Itu contoh sederhananya saja. Tapi kalau dalam dunia coding itu urutan itu yang tadi disebutkan itu ditulis secara kode gitu kan, hingga komputer memahami cara kerjanya urutannya. Nah, algoritma itu fondasi berpikir seorang programmer. Jadi programmer pasti memikirkanlah cara kerja manusia itu gimana berpikirnya yang diterapkan kepada komputer itu sendiri. Secara sederhana begitu. Jadi contoh lainnya misalkan dalam website atau media sosial deh. Media sosial misalkan YouTube atau TikTok atau Facebook, Instagram ya dan lain sebagainya. Itu biasanya ketika di awal kita membuat akun, kita biasanya kasih rekomendasi pilihan itu kan yang kita sukai, yang kita minati gitu kan, sehingga komputer bisa tahu nanti rekomendasi video apa atau berita apa yang kita inginkan. Nah, itu juga bagian dari algoritma atau logika pemrograman. Begitu ya. Jadi memang logika pemrograman itu sangat luar biasa. Atau di YouTube sama ya, atau di TikTok. Kita di awal misalkan minatnya di video-video pendidikan atau video-video hiburan atau video-video ceramah, nanti yang tampil awal pertama kali kita membuka aplikasi misalkan itu nanti video-video ceramah gitu. Atau misalkan kita sukanya video-video yang joget-joget, nari-nari ya, itu sama, nanti yang muncul akan video-video nari-nari gitu. Atau komputer melihat
hobi kita dari misalkan history pencarian misalkan. Kalian misalkan sering nyari video Upin Ipin, nanti pasti yang rekomendasi di awal beranda ya itu, atau FYP kalau di TikTok ya, itu nanti video-video Upin Ipin begitu sederhananya. Nah kemudian di pengenalan ada di logika pemrograman atau coding awal itu nanti ada yang namanya variabel. Variabel itu secara sederhana dia tempat untuk menyimpan data atau nilai. Kalau pengibaratan ya, analogi ya, itu dianalogikan sebagai kotak. Nah, kotak yang diberi nama, yang dalam isi kotaknya itu ada berbeda-beda gitu kan. Kalau nggak ada nama kita bingung. Misalkan coba bayangkan ya, misalkan kamu punya 5 kotak berwarna merah. Di setiap kotak itu isinya berbeda-beda. Satu kotak isinya apel, satu kotak isinya jeruk, satu kotak isinya mangga gitu kan misalnya. Nah kalau tidak ada tanda pengenal gitu kan, kalian akan kesulitan mencari kotak yang berisi misalkan mangga. Akan kesulitan, akan lama gitu kan. Sama komputer juga perlu identitas dari data itu sendiri gitu kan. Maka itu yang dinamakan identitas tadi, yang dinamakan sebuah variabel. Contohnya di sini ada kita membuat variabel nama. Ini nama, ini variabelnya. Variabel nama ini di sini datanya itu Ali namanya. Kemudian variabel umur itu diisi dengan angka 17. Nah, ketika ada perintah print ya, ini perintah tadi itu perintah untuk apa? Ada yang masih ingat? Print itu perintah untuk menampilkan ataupun output ya. Ya, intinya untuk menampilkan lah, menampilkan. Nah, di sini menyebutkan variabel nama. Nanti dan variabel umur ya. Nanti yang keluar adalah data dari sini. Ya. Ali dan 17 begitu. Kalaupun misalkan kita ubah variabelnya, nama ini diganti misalkan menjadi A, umur misalkan menjadi B. Nah, yang di print ini ya, variabel yang di sini itu sama, harus sesuai dengan apa yang kita masukkan di identitas tadi, variabel tadi namanya itu. Begitu. Saya kira insyaallah paham lah ya. Atau nanti bisa dicoba di sini, misalkan kalian membuat variabel, misalkan nama sama dengan sama dengan Abdul. Kemudian di variabel yang kedua umur sama dengan 15. Ketika kita membuat kode print itu cukup menyebutkan variabelnya saja, nama. Kemudian misalkan variabel keduanya umur misalkan. Nah, nanti ketika di run itu nanti yang muncul akan data yang kita sebutkan tadi, variabel tadi, nama Abdul, umur 15 begitu. Saya kira itu ya. Oke, kedua, tipe data ya. Tipe data dalam dunia Python itu ada 4. Sebenarnya bisa banyak lagi ya. Cuman di sini yang disebutkan 4 ya. Ada string atau text ya. Contohnya misalkan tadi nama ya. Nama itu juga sama, string. Di sini contohnya hello. Untuk kata atau kalimat. Kemudian integer ya. Bahasa Inggris ya. Mungkin bahasanya itulah integer. Bilangan bulat. Jadi dia datanya bilangan tanpa desimal. Kemudian ada float atau pecahan
yang isinya angka dengan desimal, koma-komaan nih, yang float nih. Kemudian ada boolean atau kalau lidah bahasa Indonesia, orang Indonesia yang mungkin nyebutnya bolean ya. Ya mungkin itulah. Kalian lebih tahu lah. Jadi ini untuk logika benar atau salah. Itu tipe data dalam Python. Nah, contohnya di sini. Contoh misalkan ada nama Budi, umur 16, tinggi 170,5, student true ya. Ketika ditampil print ya nama, umur, tinggi, student, nah nanti munculnya begini. Budi 16, 170,5 true. Nah, ini contoh yang pertama, Budi itu merupakan jenis variabel string. Nah, yang kedua itu merupakan jenis variabel integer. Yang ketiga ini float ya, karena ada koma. Kalau integer tidak ada koma ya. Nah, yang keempat itu boolean atau logika benar atau salah. Ini true false. Kemudian operasi dasar, ada juga operasi dasar dalam atau pada variabel lah ya. Misalkan Python juga bisa menghitung, bisa melakukan operasi matematika. Contohnya di sini sederhananya kita buat variabel A sama dengan 5, B sama dengan 3. Kita buat variabel baru, hasil yang merupakan ya itu hasil dari variabel A ditambah variabel B. Kemudian print itu tadi menampilkan ya. Kalau ada tanda kutip di sini itu berarti dia nanti print teks ya yang di awal tadi ya. Jadi tidak berubah, teksnya akan turun ke bawah di hasil output ya. Nah, hasil di sini itu variabel yang di sini. A plus B. A-nya di mana? Ya di sini. A sama dengan 5, B sama dengan 3. Ketika dijumlahkan dari variabel hasil, itu nanti akan otomatis komputer menjumlahkan angka-angka ini, 5 tambah 3. Nanti outputnya akan seperti ini. Hasil penjumlahan 8, begitu sederhananya. Nah, tadilah ya. Jadi misalkan di satu kotak yang pertama kita namakan A, itu berisi 5 mangga misalkan. Kotak yang kedua B, kita namakan B. Misalkan ada berisi 3 mangga misalnya. Itu kan komputer bisa tahu 2 kotak tadi kalau nggak ada namanya itu kan komputer nggak tahu mana yang isinya 5, mana yang isinya 3 gitu kan. Nah, makanya kita buat nama nih, yang satu dikasih nama A, yang satu dikasih nama B. Itu variabel tadilah ya. Ini outputnya nanti seperti ini. Jadi sederhananya ini hasil penjumlahan tadi. Atau misalkan kalau pengen yang lain ada ya. Misalkan di sini ada pengurangan dengan tanda strip ya. Kemudian ada perkalian dengan tanda bintang ya. Kemudian ada pembagian slash ya, apa yang slash bukan ya. Nah, pokoknya garis miring lah ya. Kemudian ada sisa bagi, menghitung sisa dari operasi pembagian, mungkin persentase ya. Kita contohkan saja ya, misalkan di sini kita hapus lagi. Kita buat variabel baru, misalkan variabel itu kan bebas lah ya. Kita namakan misalkan G sama dengan 80. F ya, sama dengan misalkan 100. Kemudian kita buat misalkan hasil ya, atau variabel jumlah sama dengan G misalkan ditambah F. Ketika print, ada perintah print, misalkan hasil penjumlahan
sama dengan harusnya ada tanda kutip di sini. Kita hapus lagi deh, dekat aja ya. Paste. Supaya apa? Supaya teks ini turun di output. Jadi outputnya ada teks hasil penjumlahan. Kemudian kita sebutkan saja variabelnya. Variabel apa tadi? Jumlah. Nah, nanti ketika di run, nanti outputnya apa? Outputnya nanti hasil penjumlahan 180. Atau misalkan diambil hasil pengurangan, kita run, itu otomatis dia ganti begitu ya. Mungkin insya Allah paham lah ya. Kalau dipraktekkan, coba dipraktekkan di aplikasi tadi, dicari-cari, mungkin kalian akan paham lah ya. Jadi kesimpulannya, logika pemrograman itu merupakan fondasi dari artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Jadi komputer bisa belajar secara mandiri ya, melalui algoritma dari data-data yang dikumpulkan oleh komputer. Begitu sekiranya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.